Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa 3 Oktober 2023. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan renungan harian Katolik Mutiara Pagi yang tepat memasuki 10 tahun hari ini. Jadi tanggal 3 Oktober 2013, 10 tahun lalu, saya memulai membuat renungan audio. Waktu itu masih melalui BlackBerry Messenger, kemudian berpindah ke Android. Hingga saat ini, kurang lebih 2 tahun yang lalu, mulai menggunakan media YouTube untuk menyapa Anda sekalian melalui renungan harian Katolik Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk segala doa dukungan dalam perjalanan renungan harian Katolik ini. Terima kasih untuk sapaan, peneguhan, dan semangat yang senantiasa membuat saya bersemangat untuk menyapa Anda tiap-tiap hari. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke sorga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kutipan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus bersama murid-muridnya yang masuk ke daerah Syria menuju ke Yerusalem. Tetapi ternyata di sana dia ditolak oleh orang-orang Samaria. Melihat atau menyaksikan hal itulah kemudian para muridnya Yakobus dan Yohanes tidak terima, mereka kesal, mereka marah, mereka emosi. Lalu mereka kemudian ingin agar orang-orang Samaria itu dibinasakan saja. Ingin supaya orang Samaria sengsara. Tetapi Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Yesus. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di akhir dari dialog mereka itu, Yesus menegaskan justru tentang misinya ke dunia. "Aku datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan." Ini menjadi kalimat kunci mengapa Yesus tidak mengikuti alur pikir dari Yakobus dan Yohanes yang marah, yang kesal, emosi karena guru mereka dan mereka sendiri ditolak oleh orang-orang Samaria. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus dan Yohanes mungkin menjadi gambaran diri kita, gambaran diri Anda dan saya. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, membuat kita kecewa, yang menolak kita, maka sikap spontan kita itu adalah ingin membalasnya dengan
hal yang sama atau bila perlu lebih keras daripada perlakuan mereka atau sikap mereka. Sakit hati dibalas dengan sakit hati. Amarah dibalas dengan amarah. Caci maki dibalas dengan caci maki. Pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Betapa saudara-saudari hal itu akan sungguh menjadi semacam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya dan tentu tidak membawa damai sejahtera. Hal ini tentu tidak sesuai juga dengan ajaran Yesus yang justru mengajak kita untuk tidak membalas apa yang mereka lakukan, justru mendoakan, mengampuni, melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur, yang telah membuat kita menderita, yang membuat kita marah dan kesal. Tuhan Yesus tidak hanya omong, tidak hanya bicara. Dia menunjukkannya di dalam, katakanlah itu sebagai teladan agung ketika dia tergantung di kayu salib. Dia mengampuni mereka yang membunuh dia. Dia mendoakan mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lihat saudari-saudara, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, Yesus punya kemampuan, punya kuasa untuk membinasakan. Tetapi dia tidak memilih itu karena misinya adalah misi penyelamatan, bukan misi pembinasaan. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, membalas kejahatan dengan kebaikan memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus, sebagai pengikutnya. Justru itulah kekasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik, dan harus kita bangga dengan itu. Bukan hanya bangga karena ajarannya, tapi bangga karena ajaran itu mampu kita hidupi, mampu kita ungkapkan, kita hayati dalam pengalaman hidup. Hidup kita yang tidak baik atau hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang yang baik-baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik kepada kita. Saudari-saudara, mari kita ikut dalam cara hidup Yesus. Balas-membalas bukanlah karakter Yesus. Dan bukan misinya, bukan untuk itu dia diutus. Justru hal negatif, penolakan, pengkhianatan dibalas dengan kesetiaannya menuntaskan misi penyelamatan. Kita diajak saudari-saudara untuk juga ambil bagian dalam misi Yesus itu. Mengambil bagian dalam karakter Yesus, cara dia menghadirkan diri, cara dia bersikap terhadap macam-macam pengalaman, dan orang-orang yang menunjukkan penolakan, yang menunjukkan pengkhianatan, yang menunjukkan macam-macam cara yang tidak menyukai kehadirannya. Hanya dengan cara itu, kita benar-benar layak dianggap sebagai orang Kristiani. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maria Bunda selalu menolong, Bunda Sang Penebus setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk mengikuti karakter dan cara Yesus menghadapi macam-macam penolakan, macam-macam sikap tidak bersahabat. Mampukan kami agar kami benar-benar menjadi orang Kristiani karena mampu membalas yang tidak baik dengan kebaikan, membalas penolakan dengan penerimaan, membalas pengkhianatan dengan kesetiaan, dan mampukan kami untuk ambil bagian dalam misi penyelamatan Yesus dan bukan misi pembinasaan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.